Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih bersama kami di channel LPK PPSDN Restu Group. Oke, di video edukasi kali ini masih membahas terkait KKNI dan SKKNI. Pertanyaan yang akan kita ajukan yaitu apa sih hubungan KKNI SKKNI dengan perkembangan MEA saat ini? Nah, langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Franes Pradoswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Franes. Kita akan membahas masih seputar SKKNI dan KKNI. Namun, kita ambil lingkup yang lebih luas lagi disambungkan dengan MEA. Oke, mungkin dari banyak teman tahulah MEA itu apa. Karena MEA itu booming sekali pada tahun-tahun dulu, 2014 atau 2016-an. Jadi udah lama MEA itu udah booming itu udah lama. Nah, di sana tuh waktu mulai booming MEA itu penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketakutan waktu itu. Karena waktu itu dipikirkan kalau MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN itu dibuka, pihak luar akan gampang masuk untuk kerja di Indonesia. Tapi memang positifnya tenaga Indonesia juga bisa untuk kerja di negara-negara anggota MEA. Seperti itu. Nah, dari situ ketakutan itu mulai muncul itu akhirnya banyak menjadikan kegundahan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di seputar nasib saya bagaimana, perkembangan saya bagaimana, dan lain sebagainya. Sebetulnya MEA itu apa yang ditakutkan dari MEA waktu itu? Itu sih yang ditakutkan oleh orang-orang atau oleh SDM lah terutama waktu itu. Jadi adalah tentang masalah pengangguran. Jadi artinya gini, sekarang aja misalnya belum ada MEA, belum dibuka pintu gerbang tenaga asing masuk, kita aja udah banyak pengangguran. Artinya kurang lapangan pekerjaan. Lalu pintu dibuka, terus SDM pada masuk, yang notabene kemungkinan mereka lebih expert, lebih berpendidikan, lebih ahli, misalnya mereka curiga seperti itu kan. Maka otomatis tempat-tempat tertentu akan diisi oleh mereka. Nah, terus yang sekarang diisi oleh mereka, lalu yang isi sekarang bagaimana? Gitu kan. Itu mungkin seperti itu. Ketakutannya waktu itu seperti itu. Terus selanjutnya pemerintah waktu itu membuka beberapa profesi yang boleh diisi oleh orang asing. Salah satunya adalah para engineering seperti di pengolahan sumber daya minyak, sumber daya energi, para engineering seperti itu boleh dari asing. Arsitektur boleh, arsitek. Terus survei, orang yang memang melakukan survei boleh dari asing. Perawat boleh dari asing. Tenaga pariwisata boleh dari asing. Praktisi medis boleh dari asing. Dokter gigi boleh, akuntan juga boleh dari asing. Nah, dengan adanya 8 profesi dibuka itu, maka wah, ada hal yang sudah terbuka dan boleh diisi oleh SDM yang dari asing. Lalu bagaimana? Gitu kan. Waktu itu seperti itu. Nah, yang ditakutkan itu kan jika daya saingnya rendah, maka potensi penganggurannya tinggi. Tuh intinya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut dengan adanya MEA. Apabila kita sudah siap. Siap dengan apa? Siap dengan daya saing. Jadi kita udah siap dengan daya saing kita. Hal seperti itu memang perlu untuk dibahas lebih lanjut oleh pemerintah waktu itu. Terus akhirnya maka pemerintah gencar
sampai sekarang mensosialisasikan, memberlakukan dan lain sebagainya tentang KKNI, SKKNI, dan sertifikasi untuk SKKNI tersebut. Nah, jadi memang hal itulah solusi yang dilakukan pemerintah supaya tenaga kerja kita memiliki daya saing, yaitu dengan dilengkapi dengan berbagai macam sertifikasi untuk profesi mereka dan untuk kompetensi mereka, sehingga nanti apabila dibuka sebuah lowongan kerja misalnya di PT Anu di Jakarta misal, maka tidak heran apabila di situ akan dilengkapi syarat misalnya kualifikasi laki-laki atau pria usia sekian, terus di bawah itu nanti ada tulisan memiliki sertifikasi profesi dari mana gitu, atau memiliki sertifikasi profesi dari BNSP. Nah, artinya apa? Orang yang tidak memiliki sertifikasi itu tidak akan bisa bekerja di sana. Pertanyaannya, wah, terus bagaimana kalau ada, ya kita bilang lah, kalau kan tidak semua orang itu memiliki uang untuk melakukan sertifikasi. Nah, disitulah memang polemik yang terjadi. Tapi pemerintah juga mengadakan banyak sertifikasi untuk beberapa kompetensi yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita secara umum melakukan sertifikasi itu biayanya misalnya 6 juta. Tapi karena kita melakukannya program pemerintah, maka hanya 500.000. Itu kan luar biasa sekali. Nah, itu informasi-informasi itu berada di dinas-dinas tenaga kerja, dinas pariwisata, dinas terkait. Jadi kalau yang memang melakukan untuk sertifikasinya adalah tentang pihak-pihak yang berhubungan dengan kompetensi pariwisata, maka dinas pariwisata mungkin yang banyak mengeluarkan kesempatan-kesempatan untuk sertifikasi-sertifikasi yang ada subsidi dari pemerintah. Jadi pemerintah juga ada subsidi untuk beberapa sertifikasi. Jadi mohon kepada teman-teman yang memang minat untuk melakukan sertifikasi itu dicari informasi aja yang banyak nanti sehingga bisa mengikuti sertifikasi dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu juga pemerintah melalui SKKNI dan KKNI itu juga menerapkan bahwa para pekerja itu memiliki pengakuan secara global, bahkan internasional seperti itu. Memang di beberapa profesi itu terutama untuk IT mungkin kita belum lengkap tentang sertifikasi, misalnya untuk program-program tertentu yang modern dan lain sebagainya, akhirnya memakai pihak dari luar misalnya. Ya, itu tidak apa-apa sih, selagi itu masih belum bisa kita tangani. Tapi pemerintah sendiri dalam perkembangannya setiap tahun mereka menargetkan akan selalu ada penambahan SKKNI. Saya dengar 10 SKKNI atau apa setiap tahun, sehingga nanti semakin lengkap dan semakin lengkap lagi, sehingga apapun yang mereka butuhkan terkait sertifikasi kompetensi, maka LSP itu sudah siap melayani. Seperti itu. Terus pemerintah juga memang melakukan sosialisasi terkait KKNI itu sebenarnya untuk semakin mempercepat. Jadi MEA itu sebenarnya kita bisa hadapi dengan yang pertama, mempercepat KKNI, mempercepat sosialisasi tentang KKNI dan SKKNI, sehingga para SDM kita paham pentingnya bagaimana. Terus juga mempercepat penerapan dan istilahnya
pemberlakuan sertifikasi yang diakui secara global. Jadi pemerintah segera untuk melakukan tersebut gitu kan. Jadi mempercepat dan memberlakukan secara cepat sertifikasi itu ada, sehingga SDM tidak bingung seperti itu. Terus juga tentu pemerintah juga mengendalikan lalu lintas dari tenaga kerja asing, pastinya seperti itu. Tapi yang lebih penting sebetulnya tidak mengendalikan tenaga kerja asing lebih ke arah situ sih. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mendorong tenaga kerja kita untuk memiliki daya saing di nasional ataupun di internasional. Itu sih sebenarnya. Jadi untuk MEA itu kita tidak usah takut, pemerintah juga tetap ikut memfasilitasi dan terus mengembangkan, tapi kita harus mengikuti dari anjuran pemerintah ya, terkait SKKNI dan KKNI. Jadi sertifikasi itu tolong dilengkapi, karena baik Anda yang sudah bekerja ataupun Anda yang belum bekerja. Mungkin kalau boleh bercerita, saya kebetulan dulu S1-nya adalah sarjana peternakan. Waktu kami lulus 2008, itu kami belum berlaku sertifikasi apa. Jadi ketika kami lulus ya udah lulus aja, sarjana peternakan lulus dah. Tapi sementara beberapa tahun kemudian saya melihat, waktu saya S2 di Undip, saya melihat ada LSP peternakan apa? Kok ada apa? Ternyata ada tuntutan ketika sarjana peternakan lulus itu harus punya sertifikasi apa? Bahkan sertifikasi pemotongan hewan standar halal dia harus punya. Kalau dia nanti mau kerja di pemotongan hewan, atau sertifikasi untuk pengelolaan manajemen unggas misalnya gitu. Kalau dia memang nanti mau kerja di unggas, di situ saya mulai paham, udah mulai ya. Sertifikasi belum mulai ya. Jadi itu mempermudah perusahaan juga untuk menerima SDM yang berkualitas. Karena logikanya gini deh, kalau setahu saya sih, kalau sertifikasi itu memang sulit, pasti sertifikasi untuk SKKN itu sulit. Jadi artinya orang nggak bakal dinyatain lulus kalau memang nggak lulus, baik itu secara kompetensi, pengetahuan, sikap kerja gitu kan. Sikap kerja itu artinya apa ya, nanti ada tes-tes khusus terkait itu. Pengetahuannya ada, keterampilannya melakukan. Misalnya kalau keterampilannya itu membuat materi bahan ajar, ya dia harus membuat materi bahan ajar. Kalau nggak selesai, ya nggak lulus. Jadi artinya apa, ketika ada sertifikasi itu, apalagi oleh LSP atau dengan standar BNSP, maka otomatis perusahaan diringankan artinya gini, oh ini anak udah kompeten nih, udah ada kepercayaan terhadap SDM, daripada ada pelamar yang memang tidak ada sertifikasi itu. Ya kita nggak tahu ya, ternyata anak tersebut misalnya lebih berpengalaman, lebih tahu juga secara teknis gitu. Tapi memang bukti gitu kan, bukti sebuah tulisan, sebuah sertifikasi itu ya penting, apalagi di global gitu. Karena tidak mungkin perusahaan melakukan tes kompetensi semua dari calon karyawan, kecuali mungkin kalau udah sampai tahap dimana tahap akhir tinggal 3 orang, baru dilakukan. Misalnya coba praktekkan yang ini, mungkin masuk akal. Tapi kalau yang lamarnya ribuan, tidak mungkin dilakukan tes kompetensi semuanya. Tapi yang akan dilihat adalah dari berkas lamarannya, ada nggak sertifikat pengakuan dari kompetensi dia. Kalau ada, pasti jadi nilai plus. Oke, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Apa sih hubungannya KKNI, SKKNI, dan MEA dan dunia kerja? Ya hubungannya sangat erat sekali. Jadi artinya teman-teman mulai dari sekarang lengkapilah kompetensi teman-teman dengan
sertifikat kompetensi yang teman-teman bisa dapatkan di LSP yang berhubungan dengan profesi teman-teman. Langsung aja dihubungi gitu, kapan ada waktunya atau ada program atau apapun. Terus kalau terkait dengan ada sertifikasi yang bersifatnya ada subsidi dari pemerintah, ya coba teman-teman deketi dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan profesi teman-teman. Jalin relasi di sana, nanti beliau-beliau akan memberitahu teman-teman, karena memang untuk pengumumannya tidak terlalu dibuka secara lebar. Mungkin pengumumannya hanya ditempel di kantor atau di apa gitu. Jadi aktiflah teman-teman, aktiflah untuk memperkaya pengetahuan, memperkaya keterampilan, terus menerapkan sikap kerja yang baik, dan teman-teman juga melengkapi diri teman-teman dengan sertifikat kompetensi, karena ini era SKKNI dan KKNI. Jadi teman-teman tidak bisa ngapain teori, yang penting praktek. Salah. Teori itu selalu awal, dan teori itu berdasarkan hasil riset yang banyak. Jadi artinya apa? Artinya tetap penting untuk sebuah pengakuan itu. Jangan sampai dalam sebuah kesempatan karir Anda tidak bisa naik jabatan hanya karena teman Anda memiliki sertifikat, misalnya untuk manajemen risk, dan Anda tidak punya. Maka dia yang menduduki jabatan itu dan Anda tidak punya kesempatan itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi persiapkan dari sekarang. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Mungkin episode KKNI sudah selesai ya, kecuali mungkin apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain seperti yang masuk kemarin ke saya, mungkin kita akan bahas lagi seperti itu gitu kan. Namun apabila memang tidak ada, minggu besok sudah kita membahas hal yang beda ya, masih seputar tentang KKNI, cuman mungkin lebih ke arah SKKNI dan sertifikasinya, supaya teman-teman ada gambaran juga gitu, bahwa sertifikasi itu kayak apa sih gitu kan, prosesnya kayak apa sih, sulit nggak sih, persiapannya apa aja sih, portofolio itu apa aja sih. Nanti kita bahas di minggu berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih, salam sejahtera, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franes terkait hubungan KKNI dan SKKNI dengan perkembangan yang saat ini. Teman-teman udah jelas ya. Nah, sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.